Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Jadi pada Zoom malam ini kita akan membahas di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana di sini kita diberikan tugas oleh dosen pembimbing. Tugas per kelompok, jumlah kelompok kita ada 7 kelompok, masing-masing kelompok mengambil poin yang Bapak berikan. Langsung saja di poin, kita langsung lanjut poin kedua ya, dari kelompok Janah dan Nadia. Bisa dijelaskan materinya? Waktunya 10 menit, 5 menit tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya Nadia Norita dan teman saya yang bernama Norjana. Di sini kami ingin menjelaskan tentang karakteristik sistem. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari kegiatan komponen atau unsur, elemen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain. Melakukan kerjasama dengan cara-cara tertentu secara harmonis sehingga membentuk kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah memasukkan atau menginput, pengolahan atau processing, dan keluaran atau output. Suatu sistem senantiasa tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya, maka umpan balik atau feedback selain berasal dari lingkungan sistem tersebut. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang juga memiliki semua unsur ini. Sebuah sistem dalam suatu organisasi dapat berjalan secara baik apabila suatu masukan dapat diperoleh menjadi keluaran yang berguna bagi yang membutuhkan. Nah, di sini akan membahas tentang karakteristik sistem. Secara umum, sebuah sistem terdiri dari input, proses, dan output. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, ketiga hal ini merupakan sebuah konsep yang paling sederhana. Karena suatu sistem dapat dikatakan sebagai sistem yang baik apabila memiliki karakteristik tertentu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Norjana tentang karakteristik. Berikut ini yaitu karakteristik sistem. Yang pertama, memiliki tujuan sistem atau behavior. Secara umum, tujuan sistem adalah menciptakan atau mencapai sesuatu yang berharga, sesuatu yang mempunyai nilai. Contohnya, mobil dibuat untuk alat transportasi. Yang kedua, batas. Batas sistem dapat pula diartikan sebagai kemampuan relatif suatu sistem dalam menghimpun sumber daya untuk melakukan operasinya. Disebut dengan proses transformasi. Yang ketiga yaitu keterbukaan atau openness, diartikan bahwa sistem ini memiliki sifat atau perilaku yang terbuka. Dia mendapatkan input masukan dari luar lingkungannya. Yang keempat yaitu ada struktur sistem. Suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem atau bagian yang lebih kecil, biasa disebut dengan unsur atau komponen. Struktur sistem menggambarkan hierarki atau jenjang susunan sistem sampai kepada unsur-unsur yang paling kecil. Yang kelima yaitu ada keutuhan atau keseluruhan. Walau sistem itu terdiri dari beberapa bagian, unsur-unsur atau komponen tidak berarti bahwa sistem itu merupakan sekedar kumpulan dari bagian unsur atau komponen tersebut, melainkan suatu kebulatan yang utuh dan padu. Yang keenam yaitu saling berhubungan. Setiap elemen dalam sistem saling mengkaitkan satu sama lain, sehingga suatu bagian dengan bagian yang lain terhubungkan dalam suatu ikatan yang kuat. Apabila satu bagian mengalami kerusakan, maka akan berpengaruh terhadap bagian yang lain. Yang ketujuh yaitu ada proses atau transformasi. Setiap sistem melakukan kegiatan ataupun proses transformasi, atau proses mengubah masukan menjadi pengeluaran. Karena itu, maka sistem sering disebut sebagai prosesor atau transformator. Yang kedelapan yaitu ada mekanisme kontrol. Sistem memerlukan kendali dalam pergerakannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir yaitu self-regulation atau mampu mengatur diri sendiri.
Dalam sistem dikenal perangkat dan kendali sistem, operasional sistem, dan pendukung sistem. Dengan adanya kendali sistem akan menjadi kontrol yang terus-menerus disesuaikan dengan tujuan sistem. Sampai di sini materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Jika tidak ada, kami lanjutkan ke poin berikutnya. Ada yang ditanyakan? Bisa dilanjut, Jana bisa dilanjut, Jan. Oke, selanjutnya kelompok berapa nih? Oke, jadi selanjutnya kita balik lagi ke kelompok 1. Silakan dari rekan-rekan kelompok 1, Alek dan teman-teman bisa dijelaskan materinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Alexander Susanto dari kelompok 1 dan ada teman saya, Nofrija Rizky dan Muhammad Jaini Gani. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian sistem menurut para ahli. Menurut Sri Marmoa, Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek 2016, sistem digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem yang digunakan sangat berpengaruh pada kegiatan dan pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, karakteristik sistem. Dalam buku tuntunan praktis membangun sistem informasi akuntansi dengan Visual Basic dan Microsoft SQL Server 2007, karya Kusrini dan Andri Konio. Sistem mempunyai 9 karakteristik penting, yaitu komponen sistem, batasan sistem, subsistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, dan sasaran sistem. Nah, selanjutnya elemen sistem. Sistem memiliki 7 elemen pembentuk, yakni tujuan. Sistem memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan inilah yang membuat sistem menjadi terarah dan bergerak sesuai kendalinya. Yang kedua, masukan. Adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem untuk kemudian diproses. Yang ketiga, proses. Adalah bagian atau cara yang ditempuh untuk melakukan perubahan dari masukan atau input menjadi keluaran atau output. Yang keempat, keluaran. Adalah hasil dari proses yang dilakukan sebelumnya. Yang kelima, batas. Tiap sistem perlu dibatasi dan perlu dipisahkan sesuai tujuannya. Batas ini bisa terbentuk antar satu sistem dengan lainnya maupun dengan lingkungannya. Dan yang keenam, mekanisme pengendalian. Mekanisme ini dilakukan dengan memakai umpan baik yang mana digunakan untuk mengendalikan input atau masukan serta proses pengolahan input menjadi output. Mekanisme diperlukan supaya sistem berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang ketujuh, lingkungan. Adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Dan yang selanjutnya, jenis sistem. Sistem yang dibagi menjadi 2 jenis bergantung pada kategorinya, yakni berdasarkan keterbukaannya. Sistem berdasarkan keterbukaannya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sistem terbuka. Sistem yang memungkinkan materi. Artinya, ini memiliki wujud input atau output berupa bentuk fisik yang dapat dilihat. Yang kedua, sistem non-fisik merupakan sistem yang berbentuk abstrak karena tidak bisa dilihat. Contohnya ide dan konsep. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada, kita langsung lanjut ke poin berikutnya. Oke, tidak ada ya. Kita langsung ke kelompok ketiga. Di poin ketiga itu dari rekan kita Febisia dan Mikael, bisa dijelaskan materinya secara singkat. Dipersilakan. Selamat malam teman-teman, saya Ronald Mikael Kolos Angis dan teman saya Febisia dari kelompok 3. Judul materi kami yaitu pelaku sistem dan kualitas informasi. Saya akan membaca bagian kualitas informasi. Kualitas informasi. Apa itu kualitas informasi? Informasi sepertinya istilah yang biasa terdengar oleh telinga kita. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dipastikan kita akan dihadapkan
dengan yang namanya informasi. Saya ambil contoh, misalnya orang tua, ketika anaknya pulang sekolah, orang tua pasti ingin mengetahui informasi tentang bagaimana anaknya ketika sekolah. Apakah ada permasalahan, apakah ada tugas, atau sekolahnya tidak berjalan dengan lancar. Yang intinya si orang tua ingin sekali mengetahui informasi tentang kisah sekolah dari anaknya itu. Sebuah informasi pada hakikatnya tidak semua bermanfaat. Dalam artian setiap orang yang mencari informasi itu berdasarkan pada kebutuhan. Contoh yang saya ceritakan tadi adalah salah satu informasi yang sangat bermanfaat bagi si orang tua itu. Karena dapat mengetahui perkembangan belajar si anak. Oleh karena itu, sebuah informasi itu memiliki nilai dan kualitas tersendiri. Informasi yang berkualitas menunjukkan bahwa informasi yang disajikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan user. Berdasarkan dimensi kualitas informasi. Nah, apa tuh dimensi kualitas? Dimensi kualitas bisa disebut sebagai syarat sebuah informasi dikatakan berkualitas dilihat dari beberapa sudut. Yang sudut pertama yaitu relevan. Relevan adalah sesuai dengan apa yang dicari. Artinya ketika seseorang yang sedang mencari informasi, yang carinya kemudian ia menemukan sesuai dengan kebutuhannya itu, maka hal tersebut bisa dikatakan relevan. Istilah relevan mengandung arti kait-mengait, bersangkut paut, berguna secara langsung. Informasi yang relevan harus tepat sasaran terhadap si pencari informasi tersebut. Siapa yang mengetahui relevan atau tidaknya sebuah informasi? Tentu saja si pencarinya itu sendiri. Yang kedua, waktu. Nilai dan kualitas informasi juga bisa dipengaruhi oleh waktu atau sisi aktualitasnya. Waktu di sini akan berkaitan dengan informasi yang memiliki kualitas dan nilai kekinian. Informasi yang terkait dengan waktu berdasarkan nilai sejarah, misalnya ketika seorang peneliti sedang mencari. Contoh surat kabar Tempo dulu. Maka surat kabar yang aslinya itu walau sudah berumur tua dianggap sebagai informasi yang sangat bernilai. Sedangkan informasi yang bernilai berdasarkan waktu kekinian. Misalnya nilai dolar terhadap rupiah yang sedang dicari pada saat itu juga. Namun akan tidak berarti lalu. 3. Akurat. Informasi akurat harus tepat, tidak ada perkiraan. Misalnya ketika ada seseorang meminta informasi berapa nilai $1 pada jam ini, maka jawaban yang diberikan harus tepat sesuai nilai pada hari itu juga. Kalau jawabannya $1 hanya perkiraan antara sekian ribu hingga sekian ribu rupiah, maka hal tersebut menimbulkan keraguan dalam artian tidak akurat. Di sisi lain, keakuratan juga berdasarkan pada sumber terpercaya. Sekian dari saya persilakan pada rekan saya, Febisia. Baik, saya akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai pelaku sistem. Pelaku sistem adalah orang atau individu yang terlibat dalam suatu sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mencapai sasaran atau tujuannya. Pelaku sistem terdiri dari 7 kelompok, yaitu yang pertama pemakai. Secara umum ada 3 jenis pemakai dalam sebuah sistem, yaitu operasional, pengawas, dan eksekutif. Yang kedua manajemen. Terdiri dari 2 jenis manajemen, diantaranya adalah manajemen pemakai, adalah yang bertugas menangani penggunaan sistem yang baru diterapkan. Yang kedua manajemen sistem, yang terlibat dalam strategi perencanaan sistem dan pendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemeriksa. Pemeriksa biasanya diperlukan untuk sistem yang rumit yang dikerjakan dalam bentuk alami, organisasi di mana sistem tersebut diterapkan. Pemeriksa biasanya menentukan sistem yang harus digunakan. Fungsi dari penganalisa sistem antara lain yang pertama, menelusuri bagaimana sebuah sistem berjalan, bagaimana sebuah sistem dijalankan, dan semua hal yang menyangkut dengan sistem. Selanjutnya, membantu mengembangkan sebuah sistem dan membuka wawasan bagi pemakai sistem tersebut untuk kemungkinan-kemungkinan lain.
Kemudian menjalankan fungsi komunikasi dari semua level organisasi pengguna sistem tersebut. Yang keempat, pendesain sistem. Pendesain sistem adalah orang yang menganalisa sistem, antara lain berupa kebutuhan sistem yang tidak berorientasi pada teknologi tertentu, kemudian mendesain sistem tersebut dalam arsitektur tingkat tinggi dan dapat diformulasikan oleh programmer. Yang kelima, programmer. Tugasnya adalah mengerjakan program yang telah diberikan oleh pendesain sistem. Yang keempat, personal pengoperasian. Bertugas dan bertanggung jawab di pusat komputer untuk keamanan perangkat keras, keamanan perangkat lunak, percetakan, dan backup data. Baik, sampai di sini materi dari kami. Ada pertanyaan? Pertanyaan bisa diajukan apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas. Baik, kita lanjut ya, penjelasan yang cukup sangat jelas dari kelompok Febisia dan Mikael. Lanjut kita ke poin nomor 4 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan rekan saya Siti Jariah. Baik, saya langsung masuk ke definisi sistem informasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Di abad ke-21 ini, penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang teknologi, informasi, dan komunikasi saja. Namun kebutuhan proses bisnis juga sangat membutuhkan kontrol dari sistem informasi, sehingga sistem informasi terbentuk sebagai tipe khusus dari proses kerja. Penggunaan dari sistem informasi itu sendiri ditunjukkan untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya atau records yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu penanganan proses. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, serta mampu mempersingkat birokrasi yang ada. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Jariah. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan poin keempat, yaitu peranan sistem informasi. 1. Dalam perusahaan, sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dan pengembalian keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif. Lalu menunjang kegiatan bisnis operasional, mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting, maka kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi krisis atau penting. Lalu menunjang untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasikan kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna. Sistem informasi yang dirancang membantu pencapaian sasaran strategis, perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. 2. Dalam bisnis atau peranan sistem informasi dalam bisnis. Keunggulan operasional. Bisnis dapat terus meningkatkan efisiensi operasi mereka untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Mereka dapat melakukan ini dengan cara terus-menerus mempunyai jumlah persediaan yang benar sehingga konsumen selalu mendapatkan keinginan yang mereka inginkan. Produk layanan baru dan model bisnis. Setiap informasi memainkan peran utama dalam bisnis untuk menciptakan produk dan layanan terbaru. Model bisnis baru bisa dibuat dan bisa menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan memproduksi, membuat, dan menjual produk. Lalu keintiman pelanggan dan pemasok. Dalam pelayanan yang baik dari sebuah perusahaan, konsumen akan kembali berbisnis dengan perusahaan tersebut dan akibatnya mereka akan membeli pemasok sehingga menciptakan hubungan yang baik antar kedua belah pihak.
Lanjut, peningkatan pengambilan keputusan. Sistem informasi memungkinkan manajer untuk menggunakan data real time saat membuat keputusan, sehingga mengakibatkan membuat keputusan yang lebih baik dan tidak perlu membuang waktu untuk mencari informasi. Lalu ada keunggulan kompetitif. Jika perusahaan menggunakan sistem informasi secara benar, mereka akan menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing mereka. Keberlangsungan hidup. Berinvestasi bisnis pada sistem ini akan membuat pekerjaan pembisnis lebih mudah. Contohnya seperti Citibank memperkenalkan mesin ATM pertama agar memudahkan nasabah untuk mengakses uang mereka dan mengurangi antrian di bank mereka. Ada pula peranannya pada organisasi. Sistem informasi meningkatkan kinerja. Sistem informasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses secara keseluruhan. Sistem informasi mempercepat proses dan mengurangi waktu dengan menghapus langkah-langkah yang tidak bernilai. Sebagai contoh, Citibank mengembangkan automatic teller, machines, dan kartu debit bank pada tahun 1977. Loudon and Loudon 9 at mesin tersebut membuat transaksi keuangan mudah dan merupakan sukses besar. Setelahnya, bank terus berinovasi dan hari ini dengan bantuan sistem informasi yang handal dan aman dari Temenos, Infios, Oracle, dan lain-lain. Sebagai besar, pelanggan dapat melakukan sebagian besar transaksi dari komputer di rumah mereka atau bahkan dari telepon seluler. Selain itu, sistem informasi memberikan informasi real-time yang mengurangi cangkupan kesalahan sehingga meningkatkan kualitas output dari proses. Kepentingan dalam hal membuat keputusan. Sistem informasi menyediakan alat bagi manajer yang memungkinkan mereka untuk memantau, merencanakan, dan memperkirakan dengan lebih presisi dan kecepatan daripada sebelumnya. Mereka juga memungkinkan manajer merespon lebih cepat dan beradaptasi dengan cepat ke lingkungan bisnis yang cepat berubah. DSS atau The Decision Support System dapat secara signifikan memperbaiki hasil baik pada bidang kuantitatif maupun kualitatif. Perubahan perilaku organisasi. Penelitian perilaku menggambarkan bahwa sistem informasi memfasilitasi perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberdayakan karyawan tingkat rendah. Ini mendorong hak pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi karena karyawan tingkat rendah menerima informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan, sehingga menghilangkan kebutuhan manajer menengah. Hal ini juga menyebabkan pengurangan biaya administrasi organisasi. Sekian dari poin 4 atau kelompok 4. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Atau rekan saya bisa menambahkan? Tidak ada yang perlu ditambahkan. Apabila tidak ada yang ditanyakan, jadi kita akan leave dulu sebentar, baru kita masuk lagi untuk melanjutkan ke poin 5, 6, 7, dan 8. Baik, kita bisa leave dulu. Silakan. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjut ke kelompok 5 dari rekan Jara dan teman-teman bisa dijabarkan secara singkat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Langsung saja di sini kami ingin menjelaskan materi yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Sistem Informasi. Jadi, sejarah sistem informasi manajemen tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM mengikuti perkembangan yang terjadi pada dunia teknologi karena SIM adalah sistem yang menggunakan teknologi dalam melakukan pengumpulan dan pengelolaan data menjadi sebuah informasi yang berguna. Walaupun pada sejarah awalnya, sistem informasi manajemen mungkin saja tidak menggunakan atau membutuhkan teknologi. Mungkin saja sebelum ditemukannya komputer atau bahkan mesin ketik, SIM telah ada walau tidak menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang tanpa disadari telah dilakukan. Karena pada awal mula ilmu manajemen diterapkan tidak ditemukan teknologi yang mendukung sistem informasi manajemen. Semua kegiatan dicatat secara manual karena skala kegiatan yang masih kecil. Namun pada perkembangannya, sistem informasi manajemen hampir mustahil dijalankan tanpa adanya dukungan teknologi karena kompleksnya ruang lingkup manajemen. Sistem informasi manajemen mulai mendapatkan perhatian lebih serius dari pelaku usaha sejak teknologi informasi mulai dimanfaatkan. Setidaknya, menurut para ahli, ada 5 era sejarah
sistem informasi manajemen ketika sudah tersentuh teknologi komputer. Yang pertama, sejarah SIM, era pertama sebelum 1965. Era pertama dalam sejarah sistem informasi manajemen terjadi sebelum tahun 1965. Saat itu telah ditemukan komputer, namun bentuknya sangat besar, dikenal dengan komputer mainframe. Ukuran komputer tersebut hampir satu ruangan khusus dan membutuhkan beberapa teknis untuk mengoperasikannya. Sedikit perusahaan yang mengimplementasikan komputer dalam sistem karena biaya yang besar dan ribetnya komputer pada waktu itu. Bahkan satu komputer dipakai oleh beberapa perusahaan, berbagai komputer sudah umum terjadi karena biaya untuk mengoperasikannya sangat besar. Di sekitar tahun 1945 sampai 1955, komputer masih belum disertai dengan sistem operasi. Komputer harus diberi instruksi yang masih dikerjakan secara langsung. Sistem informasi manajemen berbasis komputer masih belum meluas penggunaannya, namun seiring perkembangan teknologi komputer, kemudian lahirlah komputer dengan ukuran yang lebih kecil. Banyak perusahaan yang memakainya, walau mungkin pada waktu itu harga satu komputer masih sangat mahal, tapi masih terjangkau bagi perusahaan yang berukuran besar. Tapi jangan dibayangkan, komputer yang telah berukuran lebih kecil tersebut memiliki kemampuan yang sama dengan komputer sekarang. Performanya masih sangat terbatas, terlebih lagi ahli komputer masih sangat jarang. Pada tahun 1955 sampai 1965, teknologi komputer sudah mulai dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas kantor di perusahaan. Sistem komputer masih belum dilengkapi dengan sistem operasi, namun ada beberapa fungsi dasar dari sistem operasi sudah ada. Hingga tahun ini, SIM yang terkomputerisasi masih jarang digunakan atau digunakan walau dengan banyak batasan kemampuan. Walaupun begitu, setidaknya penggunaan komputer sudah mulai meringankan kerja pada karyawan jauh lebih efisien dari sebelumnya. Setidaknya perusahaan tidak lagi berbagi komputer lagi, memiliki komputer dengan ukuran yang masuk akal. Jadi materinya sampai di sini dan akan dilanjutkan oleh teman kita Yunanda Husnul Khotimah. Yang kedua, sejarah sistem informasi manajemen era kedua pada tahun 1965 sampai 1980. Era kedua dalam sejarah sistem informasi manajemen dimulai pada tahun 1965. Saat itu komputer telah berkembang pesat dari sistem performa. Harganya juga lebih terjangkau, bahkan bukan hanya perusahaan, orang pribadi pun sudah banyak yang bisa memilikinya. Kemampuan komputer sudah semakin meningkat dengan ditemukannya mikroprosesor pada komputer, aplikasi perangkat lunak software mulai bermunculan. Di masa ini komputer telah bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dan diakses secara simultan. Yang ketiga, sejarah sistem informasi manajemen era ketiga pada tahun 1980 sampai 1990. Sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi di era ketiga mungkin terjadi sekitar tahun 1980 hingga awal tahun 1990-an. Pada era ketiga ini, sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi mulai banyak dipakai oleh perusahaan. Banyak perusahaan, terutama perusahaan multinasional yang menciptakan sistem informasi mereka walaupun masih belum sempurna. Di era ini, komputer telah banyak mengalami pengembangan. Kemampuan komputer semakin meningkat dan dikenal dengan komputer desktop. Pada era ini pula tercipta teknologi jaringan, TCP atau IP, yang bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Pada karyawan di sebuah perusahaan sudah bisa berbagi informasi dalam format yang sederhana melalui komputer yang terhubung dengan server utama melalui jaringan yang disebut dengan intranet. Era ini membuka jalan kepada sistem informasi manajemen yang modern.
Aplikasi yang menjadi cikal bakal kemajuan mulai bermunculan seperti Lotus 123, Excel, dan Multiplan Microsoft yang sangat membantu meringankan beban kerja manajemen perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tria Rahmawati. Yang keempat, sejarah sistem informasi manajemen era keempat tahun 1090 sampai 2000. Pada era keempat adalah penyempurnaan teknologi di era ketiga. Perbaikan yang menghasilkan kecepatan akses jaringan yang lebih mudah dan cepat. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah karena akses informasi yang mudah dan cepat. Di era ini, aplikasi perangkat lunak mulai banyak dikembangkan. Beberapa aplikasi khusus perusahaan mulai berpadu dan bisa diakses ke berbagai departemen lain yang terdapat pada perusahaan. Kecepatannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan komputer di era sebelumnya. Peranan sistem informasi manajemen di era keempat ini mulai matang. Sistem informasi manajemen bisa dibantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. Penggunaannya juga mulai meluas ke berbagai dunia. Perangkat lunak dan keras mulai berinovasi dan ditingkatkan. 5. Sejarah sistem informasi manajemen era kelima dari 2000 sampai sekarang. Sistem informasi manajemen di era kelima, awal abad 21 hingga sekarang ini bisa dikatakan mengalami perkembangan yang super cepat. Era internet, era smartphone, era cloud computing. Informasi akses di mana saja, kapan saja, siapa saja membaca informasi yang dihasilkan genggaman tangan. Kecepatan jika pemilu presiden dilakukan pemilihan perhitungan dan sudah bisa diketahui hasil Sudah selesaikah dari rekan dari poin 5? Sudah selesaikah, Jara? Sudah. Baik, terima kasih dari rekan-rekan kelompok 5. Langsung ke kelompok 6. Bisa dijelaskan secara singkat? Silakan. Persilakan. Jadi dilanjutkan atau tidak dari kelompok 5? Sudah, oke. Baik, terima kasih penjabarannya. Langsung ke kelompok 6, bisa dijelaskan secara singkat untuk mempersingkat waktu pertemuan kita malam ini. Dari rekan Rahmat Abdi dan Aprima bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Abdi dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penggunaan sistem informasi. Saya hari ini menjelaskan ada 5
pertama input, yang kedua prosedur, yang ketiga output, yang keempat teknologi, yang kelima basis data, yang keenam kontur pengendalian. Yang pertama, input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Contohnya, ketika kita ingin melacak pengiriman barang kita melalui kurir, kita harus memasukkan nomor seri. Nomor seri itu yang disebut dengan input. Yang kedua, input atau data yang dimasukkan ke dalam sistem akan diproses dengan prosedur tentu untuk menghasilkan output yang sesuai. Prosedur tersebut dapat berupa algoritma, langkah-langkah logika, dan model matematika yang tentu sudah diimplementasikan oleh pengembang sistem. Yang ketiga, sistem input selesai diproses, maka sistem akan menghasilkan output yang diinginkan oleh pemakai sistem. Output disebut berupa informasi yang bermanfaat yang dapat membantu pemakai sistem dalam mengambil keputusan. Berkaitan dengan contoh yang di atas, kita memasukkan nomor dari sistem melacak barang, kita akan mendapat informasi keberadaan barang saat ini. Yang keempat, teknologi yang dimaksud dengan alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya adalah PC, yang dan lain-lain. Alat tersebut digunakan untuk memasukkan data input, memproses input, menyimpan dan mengakses data, dan menghasilkan output. 5. Basis data. Basis data database adalah kumpulan data yang saling berkaitan dengan sistem di dalam suatu sistem. Input akan diproses dan dicocokkan dengan data yang ada di dalam basis data. Jika terjadi kecocokan, maka misalnya untuk melacak pengiriman barang, sistem akan memberitahu makasih barang jika nomor seri yang kita masukkan terdapat di dalam basis data. Yang ke-6, kontur pengendalian. Kontur pengendalian dilakukan untuk memelihara sistem dan mengamankan jika terjadi gangguan. Dengan tersebut bisa berupa bacaan, format, error, serangan hacker, dan lain-lain. Dan adanya memelihara sistem informasi akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan informasi yang sesuai untuk pemakaian sistem. Ya, terima kasih. Terima kasih atas hal ini. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ya Abdi ya? Sudah. Oke, tidak dilanjutkan oleh Primo. Sudah saya. Sudah. Oke, terima kasih penjelasannya. Langsung ke kelompok terakhir. Itu dari rekan kita Lisa dan Gilang. Bisa dijabarkan poinnya secara singkat saja. Singkat dan jelasnya. Silakan dijabarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Kurniawati dan teman saya Gilang Ramadan ingin mempresentasikan materi yang berjudul pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi, kedua, manfaat sistem informasi di dunia pendidikan dan evolusi sistem informasi. Baik, langsung saja
kita masuk ke materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi. Ada 4. Yang pertama, bisnis internal. Bisnis internal adalah aspek-aspek yang terkait dengan kondisi terkini pada suatu organisasi serta strategis, yaitu meliputi 1. Visi, misi, dan strategis suatu organisasi yang menjadi suatu pedoman arah akan seperti apa suatu organisasi tersebut di masa yang akan datang. Yang kedua, posisi organisasi dalam industri sekarang dan kekuatan apa saja yang mempengaruhinya. Yang ketiga, kekuatan, kelemahan, dan peluang organisasi serta tentang di masa mendatang. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan strategi perusahaan. 5. Dokumen organisasi yang berhubungan dengan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam suatu organisasi. Yang kedua ada bisnis eksternal, merupakan aspek-aspek di luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategi organisasi seperti 1. Aspek politik, 2. Aspek ekonomi, 3. Aspek sosial, dan keempat aspek teknologi. Yang ketiga ada internal teknologi, kondisi sistem informasi atau teknologi informasi SI atau TI saat ini yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional organisasi yang meliputi pertama struktur organisasi, yang kedua portofolio aplikasi mendatang, yang ketiga pemetaan proses bisnis ke dalam suatu model yang menggambarkan arus informasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis organisasi, yang keempat infrastruktur TI, yang kelima manajemen informasi. Dan yang terakhir ada eksternal teknologi, yaitu perkembangan teknologi informasi terkini dan tren ke depan. Seperti yang pertama tren teknologi informasi, yang kedua teknologi yang sedang dipakai oleh pihak terkait dengan kegiatan atau bisnis organisasi, yang ketiga peluang dan kemungkinan penggunaan teknologi untuk keunggulan di masa mendatang. Itu tadi materi pertama, dan materi kedua akan dilanjutkan oleh Gilang Ramadan. Baik, untuk manfaat sistem informasi di bidang pendidikan. Sistem informasi pendidikan akan dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan, terutama dalam mempermudah dan meningkatkan kinerja pendidikan, mempertinggi efektivitas dan produktivitas pendidikan, lebih fleksibel dan mempermudah mengoperasikan pendidikan. Manfaat lainnya dari sistem informasi di bidang pendidikan adalah menyediakan informasi tentang suatu organisasi, baik berupa data siswa, nilai siswa, dan lain sebagainya, guna untuk memudahkan pekerjaan dalam mengelola perencanaan dan pengawasan suatu organisasi. Evolusi sistem informasi. Secara umum, terdapat 5 model sistem informasi: proses manual, sistem file mendatar, pendekatan database, model REA, dan model ERP. 1. Model proses manual. Model proses manual membentuk peristiwa-peristiwa fisik, sumber daya, dan personel yang mencirikan kebanyakan proses bisnis. 2. Model flat file. Sistem ini merupakan sistem kerangka utama dalam sistem mainframe besar, large mainframe system. Ketiga, model database. Sistem manajemen database atau database management system merupakan sistem perangkat lunak khusus yang diprogramkan untuk mengetahui elemen-elemen data yang dapat diotoritasi di setiap pemakaian untuk diakses. Keempat, model REA. REA adalah akuntansi untuk membuat model research, event, dan agen yang kritikal dalam organisasi dan relasi di antara mereka. 5. Sistem ERP, Enterprise Resource Planning atau ERP, merupakan model sistem informasi yang mampu suatu organisasi mengotomatisasikan dan mengintegrasikan proses-proses bisnis kuncinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Jikalau ada yang kurang jelas mohon dapat ditanyakan. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu
adalah presentasi kita malam ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sudah meluangkan waktunya pada malam ini. Terima kasih. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.